Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Untuk menjaga kesehatan kita selama ini dan lebih lancarnya proses pembelajaran kita, hari ini kita pastikan terlebih dahulu keadaan kelas kita dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Apabila ada sampah yang berserakan di bawah meja, di bawah kursi, tolong diambil dulu itu. Tolong diambil dulu dan diletakkan di kotak sampah. Silakan letak kotak sampah terlebih dahulu, disimpan atau ya taruh di laci. Ya, ditaruh di laci. Oke. Oke, sudah siap? Bersih? Siap, bersih. Cukup. Selanjutnya silakan letakkan alat tulis kalian di atas meja, pulpen, buku, handphone jangan lupa letak atas meja handphonenya, karena nanti handphone ini akan kita gunakan sebagai stopwatch, ya. Handphonenya kita gunakan sebagai stopwatch, dan kita juga nanti akan mengadakan tes menggunakan aplikasi Quizzes. Tesnya sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap kita. Siap. Untuk kembali pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Dengan cepat, gerak. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Hadirnya Nadia Putri. Ya, hadir. Arya Prasetya. Prasetya. Siap. Hadir. Cika Angelika. Siap, hadir. Gali Tirta Aurelio. Siap, hadir. Naila Rizka. Siap, hadir. M Bintang Pratama. Siap, hadir. Raja Aditya Saputra. Siap, hadir. Radu Apriyansa. Siap, hadir. Raja Dewa Anggara. Siap, hadir. Rangga. Siap, hadir. Satria. Teresia. Siap, hadir. Oke, semuanya hadir. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi besaran vektor dan besaran skala. Sekarang Bapak mau mereview kembali pengetahuan kalian tentang besaran vektor dan besaran skala. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan besaran vektor? Besaran siap. Besaran yang memiliki nilai dan angka. Besaran yang memiliki nilai dan angka. Sekarang ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan besaran skala? Besaran skala? Siap. Ya. Besaran yang hanya memiliki nilai. Besaran hanya memiliki nilai saja. Oke. Selanjutnya coba sebutkan salah satu contoh besaran vektor. Salah satu yang besaran vektor? Siap. Ya. Perpindahan, kecepatan, Percepatan dan kecepatan. Oke, bagus. Sekarang sebutkan salah satu contoh besaran skala. Besaran skala? Ya. Waktu, masa, panjang, daya, dan energi. Oke, waktu, masa, daya, dan energi. Oke, kita mulai semua. Anak sekalian, kita sudah belajar tentang vektor dan skala. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Salah satunya tadi adalah kecepatan dan kelajuan. Materi kita berikutnya nanti kita akan belajar tentang yang namanya bab kinematika. Dalam bab kinematika ini kita belajar tentang besaran-besaran gerak. Sekarang Bapak mau tanya, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan besaran gerak? Apa yang dimaksud gerak? Ada? Katakan perpindahan posisi. Apa gerak dari? Gerak adalah kegiatan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tempat lain. Ada lagi? Tahu gerak? Gerak adalah perubahan fisik suatu objek. Gerak bukan basic suatu objek. Oke. Sekarang Bapak mau tanya pada kalian,
pada saat kalian tadi bahwasa anggap saja kalian berangkat dari rumah atau berangkat dari asrama menuju ke sekolah, apakah kalian dikatakan bergerak atau tidak? Siap, bergerak. Bergerak. Karena kalian berubah posisi. Ya, berubah posisi dari asrama ke sekolah. Bukan? Oke, sekalian masih semangat semuanya? Siap. Oke, kita harus tetap semangat karena kita sebagai generasi muda, kalian harus tetap semangat karena apalagi semangat dalam menuntut ilmu. Karena kalian semua adalah generasi penerus Bangsa. Dan insya Allah nanti kalian akan menjadi pemimpin bangsa ini. Oke, jadi kita harus tetap semangat. Oke. Nah, jadi berhubungan dengan pelajaran fisika pada hari ini, bahwasanya banyak sekali yang beranggapan bahwa mungkin kalian juga yang beranggapan bahwa fisika itu sangat membosankan, sangat sulit, sangat susah. Nah, mulai dari sekarang Bapak minta kalian untuk membuang mindset seperti itu. Nah, karena pelajaran fisika ini dapat kita kemas dengan cantik, bisa kita bikin menarik. Nanti seperti model pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada kalian nanti. Oke? Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, asalkan kita mau berusaha. Kecuali kita tidak mau berusaha, tidak akan ada sesuatu yang bisa kita capai kalau kita berusaha. Jadi Bapak pesan kepada kalian tetap semangat menuntut ilmu, tetap berusaha karena tidak ada usaha yang mengkhianati. Tujuan pembelajaran melalui simulasi yang diberikan guru, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran gerak. Itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua, melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan jarak dengan Tujuan ketiga, melalui percobaan, peserta didik dapat membedakan kelajuan dan kecepatan. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan percepatan benda. Dan yang kelima yang tak kalah pentingnya, melalui pembelajaran dengan modern discovery learning, meningkatkan minat belajar peserta didik. Jadi melalui metode yang akan Bapak sampaikan nanti, tujuannya akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, metode yang akan Bapak gunakan hari ini adalah metode discovery learning. Ya, di mana discovery learning ini nanti kalian akan diberikan suatu stimulus. Ya, nanti kalian akan diberikan suatu stimulusnya nanti berupa video. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video dalam bentuk stimulus dan juga stimulus kedua nanti peragaan dari salah satu teman kalian. Nanti Bapak minta salah satu dari kalian untuk memperagakan di depan. Itu stimulusnya. Dan pada akhirnya stimulus ini kalian diminta untuk memperhatikan, untuk menganalisis stimulus tadi, dan kalian tentukan identifikasi masalah. Kalian cari masalah sebanyak-banyaknya dalam stimulus tadi. Dalam video tadi kalian cari masalah sebanyak-banyaknya. Kalian tuangkan nanti di AKB. Dan selanjutnya nanti kalian diminta untuk mengolah data. Setelah mengolah data, kalian diminta untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Bisa melalui internet, bisa melalui buku, bisa melalui bahan ajar lainnya. Dan pada akhirnya nanti kalian diminta untuk memverifikasi. Nah, di tahap verifikasi ini nanti kalian akan dibuat kelompok. Dan salah satu kelompok kalian dan salah satu anggota kelompok kalian diminta untuk memperagakan sebagai verifikasi. Benar tidak hipotesis yang kalian tuangkan di awal tadi? Pada akhirnya nanti kalian diminta kita sama-sama menggeneralisasi hasil identifikasi masalah kita tadi. Oke? Paham? Sekarang keluarkan handphone kalian. Apa akan mengadakan yang namanya kuis? Ya, Bapak akan mengadakan yang namanya kuis. Tujuan dari kuis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan awal kalian terhadap materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Join myquiz.com. Oke, sekarang mulai. Sekarang kerjakan kuisnya.
Tujuan kuis ini tadi untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Mulai. Oke, silakan. Kerjakan kuisnya. Berikutnya pengetahuan kalian harus kalian tingkatkan lagi. Oke, anak sekalian, selanjutnya kita kembali ke materi. Di sini nanti kalian akan dikasih sebuah stimulus, ya. Stimulusnya ada dua nanti. Ada yang namanya stimulus menggunakan video, dan ada nanti stimulus yang menggunakan peragaan dari teman kalian sendiri. Oke, praktek. Yang pertama ini kasih stimulus apa dulu? Video dulu atau peragaan dulu? Video. Kita kasih stimulus namanya video dulu. Dari stimulus yang Bapak berikan ini, kalian amati, kalian cermati, kalian identifikasi masalahnya sebanyak mungkin masalahnya kalian identifikasi. Ya, nanti kalian tentukan hipotesisnya apa sih masalah yang ada dalam video tersebut. Dan juga sama nanti pada saat peragaan dari teman kalian ini, kalian juga kalian identifikasi masalah yang sebenarnya mungkin masalah apa yang ada dalam peragaan dari teman kalian. Ya, kalian tentukan masalahnya, kalian identifikasi, kalian tentukan hipotesisnya. Nanti pada akhirnya kalian nanti akan disuruh untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Oke, sekarang Bapak tunjukkan videonya. Oke, kedua, ini saya minta salah satu dari kalian untuk memperagakannya. Satu ya. Oke, ya memperagakan sebuah stimulus. Utara, selatan, barat, timur. Oke, peragakan timur. 1, 2, 3, 4. Sekarang silakan berjalan kembali 3 langkah ke selatan. Selatan jalan. 2, 3. Oke, dan kalian perhatikan. Kalian perhatikan peragaan dari teman kalian. Berjalan 4 langkah ke timur, 3 langkah ke selatan. Membentuk apa dia? Segitiga. Oke, terima kasih Dita. Ya. Oke, nah itu kalian identifikasi sebanyak mungkin masalah yang kalian temui. Oke, nah sekarang aku mau tanya, dari video pertama tadi, masalah apa yang kalian tentukan? Coba contoh. Contohnya apa? Masalah apa contoh? Dari materi tadi. Sebuah kereta yang meninggalkan stasiun. Sebuah kereta yang meninggalkan stasiun pertama. Paling kedua. Dari video tadi. Dari video tadi apa? Ya. Apa dari video tadi? Permasalahan apa? Ya. Perpindahan dan jarak suatu kereta dan perpindahan masinisnya. Perpindahan jarak sebuah kereta dan masinisnya. Ya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya. Apa lagi? Masalah yang kalian temuin di sini. Besaran apa saja yang berkaitan dengan gerak kereta api? Besaran apa saja yang berkaitan dengan kereta api itu. Nah, berikutnya stimulus kedua, peragaan yang diperagakan oleh teman kalian tadi. Masalah apa yang ada di sana? Siswa. Gerak siswa bisa. Selanjutnya Perpindahan siswa. perpindahan siswa. Ya, itu bisa semua kita kalian jadikan sebuah masalah. Oke,
Sekarang kalian identifikasi masalahnya sebanyak mungkin, kalian kelompokkan datanya, kalian mengolah data. Tapi sebelumnya Bapak bentuk dulu kalian menjadi 3 kelompok. Oke? Sekarang Bapak bentuk kalian jadi 3 kelompok. Silakan kelompok seperti kelompok biasanya kita silakan bentuk kelompok masing-masing. Oke. Kelompok masing-masing. Oke. Jadi Bapak bagikan LKPD. LKPD ini kalian tuangkan masalah yang kalian dapat dari video dan stimulus tadi melalui namanya LKPD. Kalian diminta untuk mengolah data, mengelompokkan data. Nanti kalian memverifikasi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Oke? LKPD jangan lupa LKPD dibuat nama dan kelompok. Oke, ini LKPD ya. Ambil. LKPD ya, ambil. Peragakan nantinya. Ya, salah satu dari teman kalian memperagakan. Memperagakan di sini ada. Kalian diminta untuk memperagakan siswa yang sedang berjalan. Oke. Ya, silakan. Satu, dua, tiga, empat, apa? 1, 2, 3, 4. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama rekan saya Ika Raja dan Rangga. Saya akan mempresentasikan dari kelompok kami. Yang pertama, ketika kereta api meninggalkan stasiun, apakah kereta api tersebut dikatakan bergerak? Ya, ketika kereta api meninggalkan stasiun, kereta api tersebut dikatakan bergerak. Geraknya kereta api mengacu pada perpindahan atau pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain. A ke B sama dengan 8 sekon, A ke C sama dengan 14 sekon, A ke A sama dengan permasalahan kereta tadi. Oke, terima kasih. Silakan mulai. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membuktikan bahwa apa yang kalian jawab itu semuanya benar atau tidak. Coba kita lihat dari video berikut ini. Coba kita lihat. Auto tahu maksud dari jarak dan perpindahan tersebut. Jarak dan perpindahan adalah usaha peserta yang saling menghubungi.
Keduanya memiliki dimensi yang sama, akan tetapi keduanya memiliki makna fisik yang berbeda. Jarak merupakan besaran skala, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, sedangkan perpindahan diartikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua kasus contoh berikut. Kita mulai dari kasus pertama. Johnny berlari dari titik A ke titik B sejauh 15 meter, kemudian berbalik arah ke titik C sejauh 5 meter. Total perjalanan yang ditempuh Johnny adalah 15 meter tambah 5 meter, yaitu 20 meter. Total perjalanan ini yang disebut dengan jarak. Berbeda dengan jarak, perpindahan Johnny adalah sebagai berikut. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, perpindahan hanya dilihat dari perubahan kedudukannya. Maka kita melihat mula-mula posisi Johnny ada di titik A dan posisi akhirnya ada di titik C, sehingga kita dapat menentukan besarnya perpindahan Johnny sebesar 10 meter. Ya, sekarang kita masuk pada contoh kasus kedua. Johnny berjalan dari titik A ke titik B sejauh 8 meter. Kemudian, Johnny berbelok ke kanan sejauh 6 meter dan berhenti di titik C. Dari kasus kedua ini, kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Johnny. Total perjalanan yang ditempuh oleh Johnny adalah 8 meter tambah 6 meter, yaitu 14 meter. Berbeda dengan jarak, perpindahan Johnny dapat kita hitung sebagai berikut. Posisi mula-mula Johnny ada di titik A, dan posisi akhirnya ada di titik C, yang bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perpindahan Johnny yaitu panjang garis AC sama dengan akar dari panjang AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 sama dengan akar dari 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. AC sama dengan akar dari 8 pangkat 2 64 tambah 6 pangkat 2 36 sama dengan akar 100. Maka AC sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 meter. Jadi, Johnny mengalami perpindahan sejauh 10 meter. Saat ini, kamu sudah belajar materi tentang jarak dan perpindahan. Ini kita melakukan tes formatik, tes di akhir pembelajaran kita. Di sini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan kalian setelah kita melakukan pembelajaran cukup bagus, jadi pesan Bapak ditingkatkan lagi. Sekarang kita di akhir pembelajaran ini saatnya kita merefleksi diri kita sendiri. Ya, kita merefleksi. Refleksi ini kalian ungkapkan melalui emoji. Ya. Jadi refleksi ini kalian ungkapkan melalui emoji. Senangkah, sedihkah atau bingung? Oke, sekarang buatkan handphone kalian. Sekarang silakan masuk di menti.com. Ini tulisannya menti.com. Masukkan kode tersebut. Sekarang tuangkan. Kita merefleksi diri kita, merefleksi diri kalian dengan emoji. Kita ada 3 emoji: senang, bingung, atau masih sedih. Bisa masuk?
menti.com. Kodenya masukin. Ini. Sudah masuk kode join kodenya ada. Sudah join kodenya? Sudah? Oke, itu sudah masuk. Oke. Oke, lanjutkan oke. 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 Menti.com. 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 Bisa? Oke, kiri. Oke, selanjutnya kode jangan lupa masukin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kalian sekalian, di penghujung belajar ini kita sudah belajar banyak dari awal sampai akhir. Tadi kita sudah belajar sudah mengikuti tes formatik. Kita sudah merefleksi diri kita, diri kalian sendiri dengan emoji. Ini kan bikin belajar kita lebih menarik ya dari sebelumnya. Sekarang Bapak minta salah satu dari kalian tiga coba untuk memberi kesimpulan dari hasil semua pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berani beri kesimpulan? Jenny, silakan. Kesimpulan Jenny, ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita telah memahami bahwa dalam fisika juga dapat diukur dan didefinisikan melalui sejumlah besaran. Kecepatan, dan jarak adalah beberapa dari besaran-besaran tersebut. Oke, selanjutnya nomor ini ya. Kesimpulannya adalah kita telah memahami bagaimana konsep waktu memainkan peran penting dalam analisis graf. Dengan menggabungkan berbagai besaran, kita dapat memprediksi pergerakan benda dengan akurasi yang lebih. Oke, selanjutnya. Oke. Kesimpulannya Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan pembelajaran ini menggarisbawahi betapa pentingnya pemahaman besaran-besaran gerak dalam menganalisis dan menggambarkan pergerakan objek. Oke, tepuk tangan, terima kasih semua. Terima kasih yang sudah berani. Bapak apresiasi yang sudah berani untuk persentase, yang sudah berani untuk memberi kesimpulan. Pada akhirnya ini kesimpulan yang Bapak tangkap dari kalian. Kita dapat kesimpulan bahwa pemahaman tentang kecepatan, jarak dan waktu memiliki peran sentral dalam menganalisis dan menggambarkan pergerakan objek. Penerapan konsep ini tidak hanya bermanfaat dalam fisika, tetapi juga relevan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Tadi sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mari terus praktikkan dan aplikasikan pengetahuan ini untuk memperdalam pemahaman kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Selamat belajar lebih lanjut dan semoga kita dapat terus mengembangkan pemahaman tentang besaran-besaran gerak ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih. Terima kasih anak-anak sekalian. Itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan pesan Bapak, silakan kalian tetap berusaha, tetap belajar semaksimal mungkin karena kalian dan generasi penerus bangsa. Jangan lupa untuk tetap berusaha. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang materi gerak lurus beraturan atau GFBB.